masuk kepada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Pendeta Paulus Sugeng. Silakan Pak Paulus Sugeng menyampaikan materinya yang telah dipersiapkan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Surya. Selamat malam teman-teman sekalian yang mendengarkan siaran ini. Ya, saya permisi share screen ya. Iya. Bisa dilihat ya? Screen saya sudah muncul? Muncul, Pak. Oke, sip. Ya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Mulyadi tadi, dan saya akan melanjutkan dari penjelasan itu. Jadi, saya diminta untuk membicarakan tentang masalah perdamaian dari perspektif teologi Kristen. Nah, saya justru akan membuka terlebih dahulu dengan pertanyaan, kalau kita bicara perdamaian, maka kita bicara perdamaian macam apa? Nah, itu menurut saya menjadi titik pijaknya. Ini karena kalau kita bicara perdamaian, bisa saja sifatnya itu sangat generik. Sama seperti kalau kita bicara tentang bunga. Nah, bunga itu kan generik. Ini kita maksudnya itu bicara tentang bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja. Nah, itu kan nggak jelas. Oleh karena itu, saya akan mengawali dengan lecture ini dengan pertanyaan itu. Jadi kalau kita bicara perdamaian, maka kita ini sebenarnya bicara tentang perdamaian macam apa. Nah, ayat favorit saya dalam kitab ini, kalau kita bicara perdamaian, itu Mazmur 85 ayat 11. Di mana di sana dikatakan, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Nah, ini yang menurut saya menjadi titik pijak. Jadi kalau kita bicara tentang perdamaian dari perspektif teologi Kristen, maka jelas bahwa perdamaian yang dimaksudkan itu bukan sembarang perdamaian, melainkan yang disebut dengan perdamaian berkeadilan. Ya, di dunia internasional sekarang ini orang-orang berbicara tentang just peace. Ya, jadi perdamaian berkeadilan. Nah, itulah yang akan kita bicarakan. Kalau kita melihat perdamaian dalam Alkitab, maka perdamaian itu diwarnai atau ditentukan kriterianya oleh keadilan. Lalu apa artinya? Nah, kita coba lihat ya dalam Alkitab orang-orang Kristen. Kalau kita bicara keadilan, itu ada aspek kualitatifnya dan ada aspek kuantitatifnya. Nah, aspek kualitatif dari keadilan itu menunjukkan bahwa keadilan dipahami dalam Alkitab sebagai sifat ilahi yang menggambarkan karakter Allah itu sendiri. Jadi jelas, karakter Allah itu siapa? Ya, Allah itu adalah Allah yang adil. Nah, ini yang memang ingin saya tekankan, karena seringkali kalau orang berbicara tentang kekristenan, itu seringkali kaitannya itu hanya tentang perdamaian, kasih, tapi jarang sekali kekristenan dikaitkan dengan keadilan. Padahal kalau kita lihat dalam Alkitab, shalom dalam atau perdamaian dalam Alkitab itu justru coraknya atau kriterianya atau yang menentukan perdamaian macam apa yang dibicarakan itu malah justru keadilan. Mengapa? Karena hakikat dari Allah yang kita percayai itu keadilan itu sendiri. Yesaya 5 ayat 16 mengatakan, Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam hal apa? Dalam keadilannya. Dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Jadi yang menentukan itu justru malah keadilannya itu. Itu menjadi ciri khas dari karakter Allah. Teks Perjanjian Lama yang lebih muda juga masih berbicara tentang hal yang sama. Ia atau Allah itu menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Jadi baik teks yang tua maupun teks yang muda itu konsisten. Jadi kalau Perjanjian Lama berbicara tentang Allah, maka konsisten sekali. Allahnya itu Allah bagaimana? Allah yang adil. Sehingga keadilan itu menjadi kualitas yang menentukan apa artinya bagi Allah untuk menjadi Allah. Kalau dia tidak adil, maka dia bukan Allah. Nah, itu sebabnya mengapa kita ingat kisah ketika Abraham memprotes Allah yang ceritanya akan menghukum Sodom dan Gomora saat itu, kan protesnya Abraham semacam itu.
Loh, katanya kan kamu Allah yang adil. Gimana kamu bisa menyebut dirimu Allah yang adil kalau kamu tingkah lakunya atau perilakunya seperti itu, ya, membunuh banyak orang tanpa alasan. Nah, Allah kemudian menjelaskan alasannya. Ya, tapi gugatan Abraham itu menunjukkan bahwa Allah kalau dia tidak adil, maka dia bukan Allah. Sesederhana itu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Ya, keadilan dengan demikian bersifat teosentris dan sekaligus religius. Ya, karena itu terkait dengan Allah dan itu menjadi karakter yang menentukan siapa Allah kita itu. Dan yang kedua di sini, keadilan bukan saja menentukan atau merupakan karakter hakiki dari Allah, keadilan itu juga dalam Alkitab kita merupakan keadilan yang sifatnya itu restoratif, bukan terutama masalah distributif. Nah, kembali, ini juga unik. Jadi kalau orang-orang zaman sekarang itu kalau bicara keadilan kan seringkali bicara keadilan yang sifatnya distributif atau sifatnya retributif. Tapi kalau Alkitab tidak demikian. Fokus utama keadilan itu bukan masalah bagi-bagi barang, juga bukan masalah penentuan apa hukuman bagi orang yang salah, bukan itu. Keadilan dalam Alkitab itu sifatnya selalu restoratif. Ya, dan ini mencakup baik masalah proseduralnya maupun masalah substantifnya. Dalam Perjanjian Lama, istilah dipakai untuk keadilan itu ada dua macam. Yang satu istilahnya misfat. Nah, misfat itu mencakup semua aktivitas judicial dalam setiap tingkatan, mulai dari tingkatan paling bawah sampai nanti naik banding segala macam, pokoknya segala macam proses judicial itu disebut sebagai misfat. Dan makna utama dari misfat ini adalah kembali restorasi. Jadi kalau ada orang yang hubungannya, relasinya dengan orang yang lain itu menjadi tidak benar, menjadi rusak, karena satu perkara, nah lalu kemudian diproseslah, itulah misfat. Ya, jadi untuk mengembalikan atau merestorasi relasi-relasi yang rusak itu, agar tercipta kesetaraan dan perdamaian. Dan itu sebabnya mengapa kata kerja safat itu lebih tepat diterjemahkan sebagai kata berarti menyelamatkan. Jadi safat itu bukan sekedar menghakimi, tapi menyelamatkan, itu lebih terutama. Ya. Sofet, para hakim, itu sebenarnya agak kurang tepat kalau disebut sebagai hakim. Tapi mereka adalah orang-orang yang memang memperjuangkan keadilan. Itulah sofet. Ya. Safat itu adalah orang yang menyelamatkan. Sofet itu orang yang penyelamatnya itu. Ya, jadi bukan semata-mata karena dia hakim, bukan itu penekanannya. Tapi dia menyelamatkan, merestorasi hubungan yang rusak. Nah, selain misfat, keadilan itu juga disebut dengan istilah sedekah, bentuk yang feminin, atau sedek dalam bentuk maskulin. Nah, yang menarik, dalam perkembangannya itu bahkan bentuk feminin sedekah itu juga digunakan langsung untuk menunjuk pada tindakan konkret ketika kita memberi derma pada orang-orang miskin. Nah, di Indonesia kita kenal dengan istilah sedekah. Nah, ini sama. Itu akar katanya, bahasa-bahasa Semitis itu memang akar katanya sama, dari sedekah. Ya, kita mengenal kata sedekah, itu kan tindakan konkret untuk menolong orang miskin. Nah, itulah keadilan. Jadi, tingkah laku umat Allah itu dalam Alkitab tidak dinilai menurut norma-norma abstrak, tapi dipahami sebagai relasi fungsi dari relasi-relasi yang konkret dan manusiawi. Nah, seperti yang saya katakan. Jadi kalau pokoknya begini, kalau ada orang dengan orang lainnya itu relasinya rusak, maka itu artinya tidak adil. Adil itu bagaimana? Ya kalau relasinya bisa jadi benar dan baik ya dengan orang-orang yang lain. Itu baru disebut dengan adil. Nah, di sini tadi saya katakan keadilan itu menyangkut baik aspek yang prosedural sebagaimana tercermin dari istilah misfat maupun substantif ya yang tercermin dari kata sedekah atau sedek. Ya, jadi ada dua aspek ini, proseduralnya dan substansinya. Nah, yang ketiga, keadilan itu juga kriterianya itu ditujukan terutama untuk memulihkan, merestorasi, mengembalikan orang-orang yang miskin, tertindas, tersingkir. Nah, itu yang adil. Ya, jadi kembali bukan terutama masalah bagi-bagi barang, tapi bagaimana memulihkan ya orang-orang yang tertindas, miskin, tersingkir ini.
Dalam Keluaran 7 ayat 4 dikatakan, bila mana Firaun, ini kata-kata Allah pada Musa, bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan tindakan-tindakan keadilan yang besar. Jadi tindakan penyelamatan Allah pada umat Israel yang saat itu menjadi budak, nah itu dianggap atau dipandang sebagai tindakan keadilan yang ditujukan oleh Allah, konkret. Ya. Amsal 14 juga mengatakan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan pada orang miskin, memuliakan dia. Jadi tol ukurnya jelas. Kalau kita menolong orang miskin, artinya kita memuliakan Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita menindas orang yang miskin, yang lemah, ya artinya kita menghina pencipta kita. Sesederhana itu patokannya. Nah, ini yang menarik. Kalau kita masuk dalam perjanjian baru, nanti sama saja. Di dalam Yesus itu juga sama. Orang-orang miskin itu menemukan pemerintahan Allah dan keadilannya, di mana segala jenis penyakit dan kelemahan yang menjadi rintangan untuk secara bebas dan penuh mengalami realitas pemerintahan Allah disingkirkan. Nah, ini yang tadi menarik ya, kalau kita bicara tentang masalah penyakit-penyakit, mujizat segala macam. Coba kita perhatikan. Kalau kita baca kisah-kisah mujizat Yesus dalam perjanjian baru, itu menarik. Karena Yesus tidak pernah menyembuhkan penyakit-penyakit yang super berat, entah itu penyakit kanker, penyakit jantung, atau penyakit yang remeh-temeh, yang influenza, segala macam. Enggak. Yang disembuhkan Yesus itu jenis penyakitnya itu khas, yaitu penyakit-penyakit yang dianggap sebagai penyakit yang menyingkirkan orang, karena orang yang kusta, orang yang buta, ya orang-orang macam gini kan pada zaman itu kalau kena penyakit tersebut maka dia akan disingkirkan dari masyarakat, bahkan dikucilkan. Nah itu yang jadi persoalan. Jadi artinya tindakan mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu bukan fokusnya tuh bukan pada masalah mujizat ilahinya. Ini yang menurut saya banyak orang Kristen tuh menurut saya salah fokus, karena kita memuja-muja penyembuhan ilahinya sehingga kita lupa aspek etika sosial dari tindakan penyembuhan Yesus itu. Kembali saya katakan, kalau seandainya yang ingin ditekankan oleh Yesus itu aspek mujizat ilahinya, ya dia pilih aja penyakit yang berat-berat, gitu kan? Tapi kan tidak, gitu. Yang dipilih itu khas jenis penyakit yang membuat seseorang tersingkir dari masyarakat. Jadi kalau kita mau terapkan zaman sekarang ini, ya orang-orang yang HIV/AIDS misalkan, itu malah yang akan ditolong oleh Yesus, dipulihkan supaya dia bisa kembali lagi ke tengah-tengah masyarakatnya. Nah sama, ketika kita mengalami COVID-19 ini, orang-orang yang menderita itu kemudian kan disingkirkan. Para tenaga kesehatan yang merawat orang-orang itu, sama kan disingkirkan oleh masyarakat. Nah itu kalau seandainya Yesus ada di tengah-tengah kita secara fisik, dia justru akan menolong orang-orang ini. Nggak boleh mereka itu disingkirkan, harus dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat. Itulah keadilan menurut Yesus. Nah, saya akan melanjutkan aspek yang kedua, itu aspek kuantitatifnya dari keadilan. Kita melihat bahwa keadilan Allah itu sudah ada sejak penciptaan alam semesta. Kalau ada Mazmur 33, ya, dikatakan di sana bahwa pujian pada Allah sebagai Tuhan yang senang pada kebenaran dan keadilan itu segera diikuti dengan pernyataan bahwa oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya, yang mengumpulkan air laut seperti dalam bedungan, yang menaruh samudra raya ke dalam wadah. Jadi artinya keadilan Allah itu sudah eksis, sudah ada sejak masa penciptaan, sejak awal mulanya. Dan nanti sampai di sekarang ketika dia menyelamatkan, sebagaimana tadi ya, ketika ada orang yang sakit, yang disingkirkan dari masyarakat, keadilan Allah akan bertindak untuk mengembalikan ke tengah-tengah masyarakat. Ketika ada orang yang ditindas, diperbudak, keadilan Allah bekerja kembali, mengembalikan, menyelamatkan orang-orang ini. Nah, nanti sampai zaman eskaton, sampai pada masa mendatang pun, keadilan Allah tetap tidak hilang. Mazmur 96 mengatakan sebab ia datang untuk menghakimi bumi dengan apa? Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan.
Jadi keadilan ini eksis sejak zaman penciptaan, sekarang dan sampai nanti. Ketika semuanya berakhir, keadilan Allah itu tetap ada. Jadi aspek kuantitatif dari keadilan Allah ini tidak hanya berkaitan dengan ruang di mana keadilan Allah memerintah, tapi juga dengan waktu di saat mana keadilan tersebut bekerja. Dari awal sampai nanti pada kesudahannya. Dan ini membuat keadilan Allah itu bagi kita orang-orang Kristen sifatnya itu normatif dan imperatif. Itulah norma kita. Kalau ada orang Kristen, ada gereja yang tidak berlaku adil, ya dia bukan Kristen. Nah, sesederhana itu. Ya, karena ini norma kita tuh ya keadilan itu. Itu yang menggambarkan perdamaian macam apa itu yang harus kita perjuangkan. Dan juga imperatif, itulah perintahnya. Nah, sekarang saya kasih beberapa contoh. Lalu implikasi praktisnya bagi kehidupan kita bergereja, terus bagaimana? Atau perjuangan untuk perdamaian, dengan demikian kita sudah melihat senantiasa berkait kelindan dengan perjuangan untuk keadilan. Jadi jangan lupa, perdamaian dalam teologi Kristen itu adalah perdamaian yang berkeadilan. Ya, kalau tidak berkeadilan, dia bukan perdamaian sesuai dengan teologi Kristen. Yang kedua, tujuan perjuangan itu adalah untuk memulihkan, merestorasi relasi-relasi yang rusak. Jadi bukan terutama untuk bagi-bagi sesuatu, tapi untuk memulihkan kembali relasi-relasi yang rusak. Contoh-contoh yang tadi sudah diberikan oleh Pak Paulus Hartono maupun oleh Pak Mungki. Ya, ini saya Pak Mungki sudah meninggalkan kita saat ini. Beliau adalah teman sekamar saya di asrama, jadi sudah teman sejak lama. Nah, tindakan yang mereka lakukan itu bukan sekedar bagi-bagi sembakonya itu yang penting, tapi yang penting memulihkan relasi, sehingga relasi antara orang-orang Muslim dengan orang Kristen itu bisa direstorasi. Nah, itulah keadilannya, bukan masalah sembakonya atau tempat cuci tangannya itu tadi, itu, tapi masalah pemulihan, restorasi dari relasi yang dulu pernah rusak, yang dulu pernah retak. Nah, itu yang penting. Nah, yang ketiga, aspek substantif dari keadilan itu memang lebih penting daripada proseduralnya. Ya, jadi kalau dibuat skalanya, maka kita harus lebih melihat pada substansi daripada melihat pada prosedur. Ya, hakikatnya itu yang lebih penting. Dan yang terakhir, tolak ukur dari perjuangan perdamaian ini adalah orang-orang yang miskin, tertindas, dan tersingkir. Jadi kalau kita tidak memberi perhatian pada orang-orang ini, itu artinya kita belum memperjuangkan perdamaian yang berkeadilan. Contohnya, pada masa pandemi ini, kita gereja-gereja ya sibuk sekali dengan WFH, worship from home. Tapi saya selalu mempertanyakan pada gereja-gereja, kita melakukan worship from home, itu for whom? Bagi siapa? Ya, ibadah-ibadah online itu kita lakukan, ibadah virtual ya macam-macam ya, termasuk yang seminar virtual kita kali ini. Ini kita lakukan untuk siapa? Nah, saya coba melihat-lihat data itu ya. Di Indonesia ini sekitar hampir 93 juta penduduk itu masih gaptek. Jadi kurang lebih 35% penduduk. Dan kalau misalkan ini angka ini pasti angka ini tidak rata ya, tapi katakanlah ya angka ini rata di masyarakat penduduk Indonesia ini, maka kalau seandainya jumlah anggota jemaat kita 500 orang, maka itu ada sekitar 175 orang yang gaptek, nggak tahu sama sekali. Ya, orang-orang yang mungkin bahkan HP saja tidak punya. Kalaupun HP punya, HP jadul, disuruh live streaming tiap minggu, pusing juga teman-teman kita ini. Mereka tidak bisa, karena mereka memang ada dalam kemiskinan, mereka tidak bisa dan tidak mampu untuk punya akses istimewa untuk virtual live streaming ibadah itu. Nah, dan bukan hanya itu saja, kalaupun toh mereka punya gadgetnya untuk live streaming video ya dengan kemampuan resolusi yang tadi yang saudara-saudara bisa lihat di layar itu, kalau di YouTube itu sekitar 1,2 GB kuota per jam. Nah, itu rata-ratanya sekitar 12 ribuan. Ya, 12.000 rupiah. Ya memang kita bisa mengatakan ya itu kan murah Pak, daripada dia naik Gojek ke gereja, memberikan persembahan lagi,
Nah ini kan murah, cuma keluar uang Rp12.000 untuk menikmati ya ibadah di rumah. Nah tapi kan kita melihat saat ini situasinya kan berat sekali bagi banyak orang. Ekonomi ambruk, banyak anggota jemaat kita yang dirumahkan, bahkan di PHK, ada juga yang dirumahkan tapi tidak diberi pesangon sama sekali. Lah uang Rp12.000 per jam itu berharga sekali buat teman-teman ini. Mereka pasti akan lebih memilih untuk beli makan daripada untuk live streaming di YouTube. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah gereja-gereja memperhatikan teman-teman ini? Apakah kita memberi pertolongan, pelayanan pada umat kita yang miskin dan tersingkir ini? Ingat, perdamaian yang kita perjuangkan adalah perdamaian yang berkeadilan. Nah, sekarang juga sama, pendidikan jarak jauh PJJ. Pertanyaan saya kembali sama, for whom? Itu, ya kan? Di sekitar gereja itu kan juga banyak orang miskinnya. Data terakhir menunjukkan bahwa di Indonesia itu ada 68 juta siswa dari tingkat PAUD sampai SMA yang terdampak oleh pandemi COVID ini. Bayangkan 60 juta orang ini. Lalu pertanyaan, siapa yang memperhatikan mereka? Gitu. Guru-gurunya juga sama. Di Indonesia itu ada 203.000 guru. Bayangkan 203.000 orang guru yang harus melakukan PJJ. Padahal kan tidak semuanya punya akses, punya kemampuan untuk itu. Saya sendiri dosen dan saya juga harus melakukan kuliah-kuliah melalui PJJ. Saya juga pusing terus gitu ya. Karena bukan saja saya berat, tapi para mahasiswa itu lebih berat lagi. Ada mahasiswa saya yang ada di pulau-pulau di Indonesia Tengah Timur sana itu, sampai kalau mau kuliah harus naik gunung dulu supaya bisa dapat sinyal. Atau harus pergi ke kota yang lain hanya supaya bisa dapat sinyal. Nah, kan kasihan sekali ini orang-orang semacam ini. Nah, pertanyaan saya misalkan, apakah gereja-gereja, saya perhatikan kan banyak gereja itu punya wifi. Nah, pertanyaan saya misalkan, ya ini hanya curah pikir saja ya. Loh, gereja-gereja kita yang punya akses wifi gratis, itu apakah kita juga membagi akses wifi itu juga pada para siswa atau guru-guru yang miskin di kampung di mana gereja kita berada? Ya kan? Toh selama ini kan gereja kan tidak dipakai. Ya kan? Tidak dipakai untuk aktivitas, belum ada ibadah. Lalu pertanyaannya, apakah kita juga mau sharing akses wifi itu paling tidak ya, akses wifi itu untuk anak-anak miskin yang ada di sekitar kita, yang ada di kampung di mana gereja kita ada, untuk para guru yang juga tidak punya akses wifi untuk memberikan pengajaran. Nah, ini pertanyaan. Terakhir, ketahanan ekonomi. Ya, kalau kita bicara tentang tolak ukur dari perdamaian berkeadilan adalah orang yang miskin, tertindas, tersingkir. Nah, bagaimana dengan masalah ketahanan ekonomi? Ini kan di Indonesia itu kan kita mengalami dilema kebijakan ekonomi ini. Kalau seandainya prinsipnya kan begini teorinya. Kalau situasi semacam ini, maka cara yang dilakukan adalah turunkan tingkat suku bunga. Karena kalau tingkat suku bunga bisa turun, maka kredit juga akan turun. Harapannya masyarakat akan belanja, ya, akan beli, ya, sehingga mereka roda ekonomi bisa bergerak. Tapi persoalannya di Indonesia, kalau bank-bank menurunkan tingkat suku bunganya, maka orang-orang kaya yang punya duit ya akan mencabut dananya. Ya kan? Lebih baik beli saham, beli sesuatu yang lain, nggak disimpan di dalam bank. Nah, itu dilemanya. Jadi itu persoalan kita di Indonesia ini ya. Bagaimana di satu pihak kita menjaga kesehatan ya, tapi bagaimana kita juga menjaga ketahanan ekonomi dari masyarakat kita. Nah, di tengah-tengah situasi semacam itu, data terakhir menunjukkan bahwa karena masalah pandemi ini, maka tingkat jumlah orang miskin di Indonesia akan bertambah menjadi 30,8 juta jiwa. Ini bukan angka yang kecil. Kembali pertanyaannya, di mana gereja? Apa yang sudah kita lakukan untuk 30,8 juta jiwa ini? Ya. Betul, kita bisa melakukan bantuan sembako darurat. Saya lebih senang dengan program semacam ini daripada program yang hit and run cuma sekali-sekali ya. Tapi kalau kita bisa terus-menerus ya, karena ada banyak orang itu yang dirumahkan. Nah, mereka dan susah untuk keluar kemana-mana. Nah, mereka perlu ada backup ya supaya mereka bisa terus paling tidak bisa makan setiap harinya.
Nah, bagaimana dengan itu? Tapi juga bagaimana dengan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan? Nanti setelah pandemi ini usai, ya katakanlah Januari ada vaksin, tapi orang-orang yang sudah terlanjur di PHK, apakah ada jaminan akan dipekerjakan kembali di perusahaannya? Nah, kan tidak. Nah, pertanyaan saya, apa yang kita lakukan untuk membantu teman-teman ini? Ya, jadi bagaimana supaya kita betul-betul menjadi tangan Allah untuk menghadirkan perdamaian di bumi Indonesia ini. Kalau terlalu luas, di kampung, di mana gereja kita ada dan hadir. Nah, perdamaian macam apa yang kita hadirkan di sana? Sudahkah perdamaiannya itu perdamaian berkeadilan, ya, yang memperhatikan orang yang miskin, yang tersisih ini? Nah, itu pertanyaan saya pada kita semua. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Paulus Sugeng untuk pemaparan materinya yang sangat mencerahkan, sangat menginspirasi dan memotivasi kita, bahkan diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang ya mendorong gereja untuk berbuat sesuatu yang sangat berguna, sangat berkeadilan bagi masyarakat yang ada di sekitar gereja, baik bagi anggota jemaat sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar. Iya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Wahyuning Tiasworo untuk boleh menyampaikan tanggapannya terhadap materi yang disampaikan oleh Pendeta Paulus Sugeng. Silakan, Mbak Woro. Selamat malam. Selamat malam. Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Aduh, saya deg-degan nih nanggepin Pak Paulus ini. Boksu ini ngerjain saya nih. Saya pikir juga nanggepinnya bareng-bareng, ternyata sendiri-sendiri. Pertama saya harus sampaikan bahwa saya sangat impress, sangat tertarik dengan materi yang disampaikan oleh Pak Paulus Wijaya gitu mengenai Paulus Sugeng. perdamaian berkeadilan. Ya, Pak Paulus Sugeng Wijaya. Menjadi permenungan bagi kita semua sebenarnya mengenai perdamaian yang selama ini kita perjuangkan, dan ini sebenarnya menggelitik diri saya dalam pelayanan saya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan di organisasi. Bagi saya pandemi ini adalah waktu yang kalau mau pakai perspektif teologis adalah waktu yang dipakai Tuhan untuk membuka kedok kita semua, kita secara pribadi, kita secara kelembagaan, ataupun kita secara komunal di gereja. Apa yang kita sumbangkan untuk pada masa-masa sulit ini. Tapi saya bahagia sebenarnya ada banyak inisiatif-inisiatif baik secara pribadi, komunal, maupun gereja yang dilakukan selama masa pandemi ini. Walaupun masih banyak. Tadi Pak Paulus mengakhiri sebuah pertanyaan yang bagi saya itu adalah refleksi bagi kita semua. Apa yang bisa kita sumbangkan dalam proses perdamaian berkeadilan di masa-masa sulit ini? Saya pikir akhir tahun ataupun awal tahun Januari mungkin kalau sudah ada vaksin, tapi kalau banyak referensi saya baca vaksin tidak semudah itu dibuat. 1 tahun itu hampir kalau dalam teori kesehatan itu belum mungkin ada. Saya nggak tahu, mungkin teknologi juga berkembang lebih cepat, maka kemudian Januari diusahakan akan ada vaksin. Tapi vaksin itu untuk siapa? Kalau tadi hal-hal kecil, apakah kawan-kawan kita, jemaat-jemaat kita, saudara kita, tetangga kita mengakses internet untuk PJJ anak-anaknya aja sulit, apalagi untuk vaksin. Apakah kemudian nanti juga vaksin akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelayanan negara kita ini terhadap warga negara gitu. Saya tertarik juga pada Bung siapa tadi yang dari UGM ya? Yowas Tapiheru. Ya, Bung Yowas.
Saya sedikit nyambung tanggapan beliau terkait soal gotong royong. Bahwa di komunitas di Indonesia, gotong royong itu sudah hal yang tidak perlu diragukan lagi. Di masa sesulit apapun, komunitas itu cepat sekali bergerak untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Tapi secara kelembagaan itu yang seringkali itu agak sulit karena menyangkut soal birokrasi apapun, kelembagaan sesederhana apapun. Di gereja bahkan untuk menolong orang aja kadang perlu nunggu rapat jemaat, majelis jemaat misal. Buat saya ya agak konyol memang, tapi itulah yang terjadi pada diri kita hari ini di gereja. Mengroyong itu kemudian bagi saya sering dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan, dalam hal ini negara atau pemerintah, kemudian melepaskan tanggung jawab mereka kepada komunitas-komunitas ini. Padahal itu tanggung jawab utamanya adalah tanggung jawab utama. Dengan logika bahwa ya kita menolong negara, kita menolong pemerintah, betul. Kita menolong negara, kita menolong pemerintah, tapi sembari kemudian bagi saya ini penting untuk mendorong mereka melakukan tanggung jawabnya. Nanti terus ada lagi pembenaran. Wah, nanti negara kalau kita nggak tolong seperti ini loh. Menjadi sebuah negara, pemerintah itu kan memiliki tanggung jawab yang mengikat, yang apa namanya, menjadi satu dalam kerja mereka, dan itu sesuai dengan tupoksi mereka kalau menggunakan bahasa tupoksi. Saya sih berharap gotong royong yang ada di komunitas itu kemudian tidak disalahpahami atau disalahgunakan oleh para pengambil kebijakan untuk melepas tanggung jawabnya. Saya yakin negara kita masih oke di soal itu, namun di beberapa hal juga nggak oke. Misalnya di era pandemi mereka rame-rame kemudian mengesahkan UU Minerba. Siapa yang akan menjadi korban ke depan soal UU Minerba? Nanti mungkin Ibu Mary bisa lebih banyak juga menyampaikan dalam paparannya. UU Minerba ini untuk siapa? Untuk orang miskin kah? Atau untuk para orang yang punya perusahaan mineral dan batu bara? Ada banyak hal yang kemudian seperti dikejar di masa pandemi ini, dan ini tidak menguntungkan bagi, kalau menggunakan kalimatnya Pak Paulus Sugeng Wijaya tadi, bagi orang yang miskin, yang tertindas. Itu enggak banget kebijakan-kebijakan yang diambil di era pandemi ini. Hari-hari ini kita sedang disibukkan dengan tontonan bahwa mereka ingin cepat-cepat mengesahkan RUU Omnibus Law. Dan di mana kita? Di mana gereja di situ? Apakah gereja menstudikan apa itu Omnibus Law? Apakah gereja kemudian melakukan pembelaan kepada yang miskin, yang tertindas, yang terpinggirkan dengan Omnibus Law tadi? Siapa yang diuntungkan? Kalau kita menstudikan itu secara serius, kita akan tahu siapa yang akan diuntungkan di situ. Ini yang terkait di era-era pandemi. Dan saya sangat sedih sih sebenarnya, agak menyayangkan karena kita sebagai gereja saya komunitas-komunitas gereja yang sepertinya enggan menyentuh ke ranah-ranah itu. Padahal tadi secara teologis Pak Paulus Sugeng Wijaya menjelaskan secara gamblang dan sederhana menurut saya. Disitulah panggilan kita mewujudkan perdamaian yang berkeadilan. Logika kita memang dibolak-balikan di hari-hari ini mengenai gotong royong dan kemudian menuntut tanggung jawab negara. Mungkin itu dulu Poksu, Pak Surya, nanti lagi mungkin ada kesempatan kita dapat mengelaborasi lebih jauh. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Woro untuk tanggapannya yang sangat tajam saya kira, tetapi juga sangat mengena dengan materi yang disampaikan oleh Pendeta Paulus Sugeng Wijaya.